Assalamualaikum teman-teman semuanya. Hari ini kita akan mempelajari materi integumentary system. Mohon teman-teman menyimak video ini dan nanti di akhir sesi akan ada post test yang perlu teman-teman jawab. Baik, di sini ada gambar ya untuk integumentary system. Dan kulit merupakan organ tubuh yang terletak paling luar dan membatasi dari lingkungan hidup manusia. Ketebalan kulit paling tebal itu ada di posisi telapak kaki dan telapak tangan, kurang lebih 60 mm. Dan kulit paling tipis itu ada di kelopak mata dan gland penis, setengah milimeter. Kulit adalah pembungkus elastis sebagai pelindung dari pengaruh lingkungan. Alat tubuh yang terberat itu ada di kulit ya, yaitu 15% dari berat badan manusia. Luas kulit 1,5 sampai 1,75 meter dan tebal rata-ratanya ada di 1,22 mm. Fungsi kulit ada beberapa fungsi, salah satunya nomor 1 ada di fungsi proteksi. Kulit menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik atau mekanis, misalnya tekanan, gesekan, tarikan, gangguan kimia, terutama yang bersifat iritan. Nah, iritan itu contohnya ada lisol, karbol, asam, dan alkali kuat. Gangguan yang bersifat panas, salah satunya ada radiasi, sengatan UV, gangguan infeksi luar, contohnya kuman atau bakteri dan jamur. Hal di atas terjadi karena adanya bantalan lemak, tebalnya lapisan kulit, dan serabut jaringan penunjang yang berperan sebagai pelindung terhadap gangguan fisik. Nah, fungsi kedua itu ada fungsi absorpsi, di mana kulit yang sehat tidak mudah menyerap air, larutan, dan benda padat, tapi cairan yang mudah menguap lebih mudah diserap. Kemudian permeabilitas kulit terhadap oksigen, karbon dioksida, dan uap air memungkinkan kulit ikut mengambil bagian pada fungsi respirasi. Fungsi ketiga yaitu fungsi ekskresi. Kelenjar kulit mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna lagi atau sisa metabolisme dalam tubuh, contohnya NaCl, urea, asam urat, dan amonia. Sebum yang diproduksi melindungi kulit juga menahan evaporasi air yang berlebihan sehingga kulit tidak menjadi kering. Produksi kelenjar lemak dan keringat di kulit menyebabkan keasaman kulit pada pH kurang lebih 5 sampai 6,5. Fungsi kulit yang keempat itu kulit mengandung ujung-ujung saraf sensori di dermis dan subkutis. Jadi kulit berfungsi sebagai fungsi persepsi terhadap rangsangan panas diperankan oleh badan Ruffini di dermis dan subkutis. Terhadap dingin diperankan oleh badan Krause yang terletak di dermis. Badan taktil Meissner terletak di papila dermis berperan sebagai rabaan. Terhadap tekanan diperankan oleh badan Vetter Pacini di epidermis. Kemudian fungsi kulit sebagai fungsi pengatur suhu tubuh. Kulit melakukan peranan ini dengan cara mengeluarkan keringat dan mengerutkan otot atau kontraksi pembuluh darah kulit. Kulit kaya akan pembuluh darah sehingga memungkinkan kulit mendapatkan nutrisi yang cukup. Fungsi yang keenam, fungsi pembentukan pigmen. Sel pembentuk pigmen atau melanosit terletak di lapisan basal dan sel ini berasal dari rigi saraf. Jumlah melanosit menentukan warna kulit ras maupun individu. Warna kulit tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh pigmen kulit, melainkan juga oleh tebal tipisnya kulit, reduksi Hb, oksi Hb, dan karotin. Kemudian fungsi kulit yang ketujuh, fungsi keratinisasi. Proses berlangsung 14-21 hari sebagai perlindungan terhadap infeksi secara mekanik fisiologik. Kemudian fungsi kulit berikutnya, fungsi sebagai pembentuk vitamin D dengan mengubah 7-dihidroksi kolesterol dengan bantuan sinar matahari. Ada vaskularisasi kulit, yaitu plexus superficialis di bagian atas dermis, kemudian ada plexus profunda di subkutis, dan di sini kita lanjutkan ya, ada 3 lapisan kulit utama.
Yang pertama, lapisan epidermis atau kutikel itu terdiri dari stratum corneum atau lapisan tanah. Lapisan kulit utama terdiri dari lapisan epidermis atau kutikel, lapisan dermis atau corium cutis vera atau true skin, dan lapisan subkutis atau hipodermis, di mana lapisan epidermis terdiri dari stratum corneum atau lapisan tanduk, kemudian ada stratum lucidum, stratum granulosum atau lapisan keratohyalin, stratum spinosum atau stratum malpighi atau pickle cell layer atau stratum basale. Kemudian untuk lapisan dermis itu terdiri dari pars papillare dan pars reticulare. Nah, kemudian di sini ada gambar ya yang terdiri dari epidermis, dermis, kemudian subkutan. Nah, dilanjutkan untuk lapisan epidermis atau kutikel ya terdiri 5 lapis. Yang tadi sudah disebutkan ada stratum corneum, lucidum, granulosum, spinosum, dan stratum basalis. Nah, di sini gambarnya ya. Untuk stratum corneum, kemudian lucidum, granulosum, spinosum, basale, dan basement membran, dan kemudian ke arah dermis. Baik, kemudian dilanjutkan untuk gambar selanjutnya. Untuk lapisan epidermis bagian stratum corneum atau lapisan tanduk merupakan lapisan kulit yang paling luar, kemudian secara teratur mengelupas, terdiri atas 5-10 lapis sel epitel pipih yang mati, kemudian protoplasmanya telah berubah menjadi keratin, tidak berinti. Untuk stratum lucidum, di situ protoplasmanya berubah menjadi protein disebut eledin, lapisan sel terang, lapisan sel gepeng tanpa inti, hanya ada pada kulit yang tebal, tampak lebih jelas di telapak tangan dan kaki. Untuk stratum granulosum atau lapisan keratohyalin terdiri dari 2-3 lapisan sel gepeng, kemudian ada graini atau lapisan bulir padi, sitoplasma berbulir kasar terdiri atas keratohyalin, kemudian terdapat inti tampak jelas di telapak tangan dan kaki. Kemudian ada stratum spinosum atau stratum malpighi atau pickle cell layer terdiri dari sel poligonal, makin ke permukaan makin gepeng. Antara sel itu terdapat sel Langerhans. Kemudian inti positif di tengah, protoplasmanya jernih mengandung glikogen. Perlekatan antara jembatan ada penebalan bulat kecil dinamakan bizozero. Ya. Kemudian stratum basale itu lapisan epidermis yang paling dalam berkontak dengan dermis. Terdiri atas lapisan kolumner seperti pagar yang bermitosis secara periodik. Terdiri dari sel pembentuk melanin yang mengandung pigmen melanin. Keratinisasinya itu terdiri dari 21-28 hari terjadi keratinisasi. Untuk melanosit mampu memproduksi pigmen coklat atau melanin, kemudian melanin dapat menyerap sinar ultraviolet ya. Melanin dapat mencegah kerusakan DNA, membantu mencegah kanker kulit. Kemudian ada lapisan kedua dari kulit yaitu lapisan dermis atau corium, di mana berisi 3 jenis jaringan yaitu kolagen dan serat elastis, ada otot dan saraf, mendapat suplai darah dan saraf sensori berupa sentuhan, tekanan, temperatur, dan nyeri. Terdiri dari 2 bagian yaitu pars papilar, bagian yang menonjol ke epidermis berisi ujung serabut saraf dan pembuluh darah. Kemudian ada pars retikular, banyak mengandung jaringan ikat, folikel rambut, pembuluh darah, saraf, dan kolagen. Nah, di sini untuk gambarnya bisa dilihat ya, ada dermis tadi terdiri dari papillar layer dan reticular layer. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk di sini ya, yang tadi masih sama. Kemudian lapisan ketiga kulit yaitu lapisan subkutis atau hipodermis ya.
merupakan kelanjutan dermis, terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Kemudian lapisan sel-sel lemak disebut panniculus adiposa yang berfungsi sebagai bantalan antara kulit dan dalam lapisan ini terdapat ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan getah bening. Sel berbentuk bulat, besar, inti terdesak ke pinggir sitoplasma lemak yang bertambah. Sel berkelompok dan dipisahkan oleh trabekula fibrosa. Nah, kemudian di sini ada gambar, ada adnexa, aksesoris kulit ya, ada kelenjar kulit, kelenjar keringat, granula sudorifera, ada kelenjar minyak, granula sebase. Kemudian ada aksesoris kulit berupa kuku dan rambut, serta organ sensoris. Adanya ujung saraf sensoris di dermis dan subkutis. Untuk kelenjar keringat, itu terdiri dari kelenjar ekrin, kelenjar kecil-kecil terletak dangkal di lapisan dermis bermuara di permukaan kulit. Kemudian sekresi kelenjar ekrin dipengaruhi oleh stres emosional, faktor panas, dan saraf simpatis. Fungsinya untuk mengeluarkan keringat, pengatur suhu tubuh. Kemudian ada kelenjar apokrin, terletak lebih dalam, sekresi lebih kental, banyak terdapat pada aksila, areola mammae, dan saluran luar. Kelenjar sebase atau kelenjar minyak terdapat di seluruh permukaan kulit kecuali di telapak tangan dan kaki. Terletak di samping akar rambut, bermuara pada folikel rambut. Fungsinya untuk memberi lapisan lemak bakteriostatik, menahan evaporasi. Masa remaja kelenjar sebase itu lebih produktif. Kemudian ada aksesoris kulit berupa rambut, terdiri atas akar rambut dan batang, menutupi hampir seluruh permukaan tubuh, diproduksi oleh folikel rambut. Jenis rambut itu ada rambut terminal, rambutnya kasar, kemudian pigmennya lebih banyak, lokasinya ada di kepala, alis, bulu mata, ketiak, dan genital eksternal. Kemudian ada rambut velus, itu pigmennya lebih sedikit, lokasinya hampir di seluruh tubuh. Masih di rambut, penampang rambut itu ada kutikula, yaitu lapisan keratin, proteksi kekeringan, dan pengaruh lain dari luar. Ada korteks, lapisan polipeptida yang memanjang dan saling berdekatan. Lapisan ini mengandung pigmen. Kemudian ada medula, terdiri atas 3-4 lapis sel kubus yang berisi keratohialin, badan lemak, dan rongga udara. Rambut velus itu tidak memiliki medula ya. Jadi rambut velus itu tidak mempunyai medula. Nah, ini ada kutikel, korteks, dan medula. Ya. Untuk selanjutnya masih di rambut ya. Rambut sebagai fungsi pelindung, penyaring udara, pengatur suhu, pendorong penguapan keringat, dan sebagai indera peraba yang sensitif. Rambut sebagai organ sensoris rambut ya. Ada badan-badan Ruffini, dia menerima rangsangan panas. Ada badan Krause, rangsangan dingin. Ada badan-badan Meissner, itu rangsangan raba kuat atau dalam. Badan-badan Muscle-Renvier untuk rangsangan raba halus. Badan-badan Vetter-Pasini untuk rangsangan tekanan. Lanjut di kuku. Bagian terminal lapisan tanduk yang menebal, akar kuku itu bagian yang terdalam pada kulit jari, kemudian badan kuku bagian di atas jaringan lunak ujung jari, tumbuh kurang lebih 1 mm tiap minggunya. Fungsinya untuk melindungi jari tangan. Nah, mungkin ini saja yang bisa disampaikan ya. Mohon disimak dulu videonya. Untuk selanjutnya nanti kita akan adakan sesi latihan untuk menjawab soal. Selamat menyimak video. Sekian dari Bu Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.